Vania dan Tony mengenyitkan alis setelah mendengar kata-kata Yanti. Gary segera ikut campur dan menjelaskan bahwa Tiara tidak bersalah. Aku tersesat beberapa hari yang lalu. Pada akhirnya, Nona cantik ini menemukanku dan membawaku kembali ke ayah. Sebagai balasannya, ayah berterima kasih padanya dan mentraktirnya makan. Saat itulah, Nona cantik ingin mengetahui tentang alergiku terhadap makanan laut. Ketika Vania dan Tony mengetahui kebenarannya, mereka berdua lega mengetahui bahwa Tiara tidak seperti yang mereka kira. Kemudian Vania dengan sopan menatap Tiara dan berkata, "Ngomong-ngomong, Gary memang suka berkeliaran. Bagaimanapun, kurasa aku berhutang terima kasih padamu karena telah membawa Gary kembali pada ayahnya." Tiara tersenyum lega. "Sama-sama, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Sementara itu, Nico diam-diam menatap putranya setelah menyaksikan bagaimana Gary membela Tiara. Gary melihat kembali ke ayahnya dan mengangkat alisnya dengan puas, seolah-olah dia mencoba menyombongkan kompetisinya dalam melindungi Tiara. Nico tersenyum menanggapi perilaku putranya, sedangkan Rosa benar-benar kehilangan nafsu makannya karena dia tidak bisa menikmati makanannya di depan Tiara. Wanita ini benar-benar menggangguku. Karena sudah tidak dapat mempertahankan senyum di wajahnya lebih lama lagi, Rosa dengan cepat mencari alasan dan pergi. "Permisi, aku harus ke kamar kecil, jadi silahkan lanjutkan makan kalian tanpa aku. Aku akan segera kembali." Saat Rosa membalikkan badannya, kemarahannya dan kejahatannya memenuhi matanya yang melonjak dalam dirinya. Pada saat yang sama, Yanti melihat reaksi Rosa dan mengikuti putrinya ke kamar kecil. "Siapa wanita itu? Dari mana asalnya?" Wajah Rosa berubah marah. Melihat putrinya yang marah-marah, Yanti mau tidak mau merasa frustasi saat mencoba menghibur Rosa. Dia hanyalah seorang guru biola, bukan siapa-siapa. Bahkan, aku dapat mengatakan bahwa dia hanyalah seorang wanita biasa yang dapat dengan mudah kita singkirkan, sama seperti menghancurkan semut. Kalau begitu, aku ingin dia pergi. Dia sangat merusak pemandanganku." Rosa marah dengan ekspresi seram di wajahnya yang cantik. Baiklah, tenang saja, oke? Yanti mencoba menenangkan putrinya. Segera Rosa menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya bisa kembali tenang. Beberapa saat kemudian, mata Rosa dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. "Bu, tujuan kita kembali adalah untuk mendapatkan Nico. Jadi ibu harus membantuku. Jika kita bisa menjadi jembatan antara keluarga Samuel dan keluarga Gautama, aku yakin status keluarga kita akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Puncak yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Selain itu, mengenai Nico, aku sangat mencintainya, jadi aku tidak akan pernah menyerah padanya." Yanti menepuk punggung Rosa dengan mantap dan meyakinkannya dengan berjanji, "Jangan khawatir, nak. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan mulai hari ini dan seterusnya. Yang harus kamu fokuskan adalah memenangkan hati Nico." Yanti menyipitkan mata dan mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan kedengkian dan kejahatan.
aku akan menyingkirkan semua yang menghalangi jalanmu. Saat Rosa menenangkan pikirannya setelah mendengar perkataan ibunya, Yanti memperhatikan Rosa yang tetap tenang dan mengingatkannya untuk kembali. Baiklah nak, kita sudah pergi terlalu lama dan sudah waktunya kita kembali ke ruang makan. Rosa mengangguk sebagai jawaban, lalu ibu dan anak perempuan itu kembali ke ruang makan dan bergabung kembali dengan yang lainnya. 1 jam kemudian mereka kembali ke ruang tamu tepat setelah mereka selesai makan malam. Di sisi lain, Tiara berpikir bahwa sekarang kesempatannya untuk pergi karena dia sama sekali tidak merasa nyaman sepanjang makan malam, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang dalam keluarga Samuel. Namun sebelum Tiara bisa mengucapkan selamat tinggal, Tony memanggil Nico dan bertanya, "Apakah kamu main catur? Kita sudah lama tidak bermain bersama. Jadi ayo kita main catur sekarang." Nico mengangguk tanpa penolakan, yang lainnya duduk di sofa dan menonton pertandingan yang memaksa Tiara untuk duduk dan menonton juga. Sementara itu Rosa memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, "Pak Tony, apakah Anda ingin saya membuatkan teh untuk Anda? Saya membawa beberapa teh premium dari luar negeri. Dan teh itu berbeda dari yang lokal. Kesempatan bagus untuk Anda mencobanya sekarang." "Tentu, itu ide yang bagus." Tony mengangguk setuju. Bibi Rosa melengkung ke atas saat dia mulai membuat teh. Menyaksikan keterampilan Rosa saat mempersiapkan teh, Vania tahu bahwa Rosa telah banyak berlatih. Karena itu, Vania mengangguk dan memuji. Rosa adalah wanita yang lembut dan bijaksana. Siapapun yang menikahinya akan sangat diberkati dan beruntung. Rosa menunduk bertindak malu-malu. Anda bisa saja, Bu Vania. Saya belum berencana untuk menikah." "Gadis bodoh. Siapa yang tidak ingin menikah? Apalagi kamu memiliki kecantikan yang luar biasa. Dan aku yakin kamu adalah tipe wanita yang diimpikan setiap pria." Vania tersenyum malu. Yanti yang mendengar percakapan mereka terkekeh dan menjawab, "Kamu terlalu memikirkan Rosa, Vania. Dia tidak akan pernah bisa menandingi Danar dan Nico yang diimpikan setiap wanita. Bahkan kami telah mendengar cerita tentang mereka ketika kami tinggal di luar negeri. Jadi aku yakin setiap wanita lajang di Pandoresia mengagumi mereka." Setelah mendengar kata-kata Yanti, Vania mau tidak mau berkomentar dengan khawatir. Ya, bagaimana kekaguman itu akan membantunya jika mereka berdua tidak peduli dengan status hubungan mereka. Tak satu pun dari mereka tampaknya bersedia memulai berumah tangga. Bukan begitu? Yanti tersenyum dan mengarahkan pembicaraan ke arah yang diinginkan. Danar dan Nico mungkin masih menunggu orang yang tepat dalam hidup mereka. Nico misalnya, dia adalah pria tampan yang sukses dalam karirnya. Jadi jika dia bisa menikahi istri yang cakap dan bijaksana, aku yakin itu akan membantunya untuk memajukan karirnya. Di balik kata-katanya yang ambigu, Yanti mengungkapkan maksudnya secara tidak langsung.
Fania dengan cepat menangkap apa yang Yanti katakan dan segera menilai Rosa. "Yah, Rosa terlihat baik. Mungkin bukan hal yang buruk jika dia bisa menjadi menantu keluarga Samuel. Selain itu, aku dapat mengatakan bahwa dia sangat mencintai Niko." Memikirkan hal itu, Fania mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, jika perasaan itu saling menguntungkan di antara anak-anak, aku tidak akan keberatan." Fania secara tidak langsung mengungkapkannya, tetapi kedua wanita itu bisa saling memahami. Pada saat itu juga Rosa mengalihkan pandangannya ke arah Niko, nyaris tidak menyembunyikan kekagumannya pada Niko. Meskipun demikian, Niko terlihat dengan tatapan dinginnya saat dia sedang berkonsentrasi dengan tenang pada permainan caturnya sambil berpura-pura tidak mendengar apapun. Danar berdiri di sampingnya merasa terkejut. Apakah para orang tua ini tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan selain peristiwa besar kehidupan orang lain? Untuk mencegah mereka menginterogasinya, Danar segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Gary. "Gary, apakah kamu ingin keluar setelah makan malam? Aku bisa mengajakmu jalan-jalan." Respon Gary sangat mengejutkan. Gary cemberut dan menatapnya dengan jijik. Dengan suara kekanak-kanakan, Gary menjawab dengan kejam, Aku tidak mau. Aku ingin menemani Nona cantik. Kamu pria lajang yang seharusnya mencari pacar cekalang. Sudut Tiara berkedut saat dia menahan senyum tipis. Awalnya kehadirannya di sini membuatnya merasa canggung karena dia tidak bisa berbicara dengan orang lain. Ketika Tiara mendengar Gary mengatakan kata-kata itu, Tiara mau tidak mau merasa lebih baik. Adapun Danar, dia tampak terluka. Dia tidak menyangka bahwa Gary menghinanya dan segera membalas, "Gary, ayahmu juga lajang. Mengapa kamu tidak mengatakannya padanya?" Gary berkata dengan serius, Itu karena ayahku sudah punya anak, sedangkan kamu belum. Begitu Danar mendengar itu, dia merasa seperti terkena serangan kritis dan sangat menderita. Fania juga merasa geli dengan perilaku Gary. Jadi dia buru-buru menyela sambil tertawa. "Kamu dengar itu? Bahkan Gary tahu itu. Kenapa kamu tidak bergegas mencari pacar?" Tentu saja Danar tidak mau, lalu dia menjawab, "Aku tidak peduli. Aku tidak akan menikah jika kakakku tidak menikah. Bagaimanapun, jika hal-hal tidak berjalan dengan baik, aku akan melakukan pembuahan-pembuatan dan memberimu beberapa bayi yang semuanya akan mendapat nama keluarga Samuel." Begitu ibunya mendengar ini, ekspresinya sangat berubah dan dia segera melangkah maju untuk memukul Danar. "Dasar idiot, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lihat, apakah kamu berani melakukan itu? Lihat, apakah aku tidak mematahkan kakimu jika kamu berani melakukannya?" "Aduh, sakit Bu, aku salah. Danar menangis kesakitan, air matanya hampir mengalir. Kemudian Fania melepaskannya sambil memarahi, "Dasar anak nakal. Lihat, apakah kamu berani melakukan hal seperti itu atau tidak?" Menggosok telinganya dengan sedih, Danar mau tidak mau berkata, "Tentu saja
Aku mungkin diambil dari tempat pembuangan sampah saat kecil. Orang tuaku tidak mencintaiku. Aku benar-benar patah hati dan berpikir keluarga ini tidak cocok untukku. Aku akan pergi. Setelah mengatakannya, Danar menyelinap pergi dan lari lebih cepat dari kelinci. Vania yang terdiam menghela nafas saat dia merasa sedikit tidak berdaya. Melihat hal ini membuat Rosa tersenyum dan memuji. Danar sangat bersemangat. Di tengah gelak tawa mereka, Tony dan Nico telah menyelesaikan permainan catur. Tony memang dengan selisih tipis, tapi Tony merasa tidak senang karena Nicolah yang dengan jelas membiarkannya sebagai pemenang. Merasa tidak senang, Tony memerintahkan 1 ronde lagi. Namun Nico tidak mempedulikannya. Aku ada rapat online nanti, jadi aku harus kembali dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Dengan itu, Nico bangkit berdiri dan bersiap untuk pergi. Mendengar ini, Rosa segera mengikutinya dan menarik jaketnya. Nico, maukah kamu tinggal di sini? Jarang melihatmu dan Gary. Aku masih ingin mengobrol lebih banyak denganmu. Lagi pula, rapat online bisa dilakukan di rumah, bukan? Yanti dengan cepat membantu Rosa mengatakan, iya Nico, tidak nyaman membiarkanmu mengemudi di malam hari. Jadi tetaplah di sini. Nico mengerutkan kening tanpa sadar mendorong tangan Rosa. Nada suaranya tenang dan tegas saat dia menjawab, tidak, Gary hanya menyukai tempat tidurnya sendiri. Jadi dia tidak akan bisa tidur di sini. Selain itu, Nona Tiara juga tidak pantas tinggal di sini. Hati Rosa tiba-tiba menegang ketika dia mendengar perkataan Nico. Dan dia tiba-tiba bertanya, Nona Tiara, apakah kamu akan kembali ke rumahmu sendiri malam ini? Mendengar itu, Gary tiba-tiba menjawab dengan suara keras, Tidak, Nona Tiara akan tinggal di perumahan Berlin untuk mengajariku lebih lanjut berlatih biola. Dia akan tinggal bersamaku. Ketika Rosa mendengar itu, Rosa benar-benar tertegun. Tatapannya menegang tanpa sadar saat dia menatap tajam ke arah Tiara. Wanita ini tinggal di rumah Nico. Pada saat itu juga Tiara sedikit bingung ketika dia bertanya-tanya kapan dia tinggal di rumah Nico. Tiara ingin menjelaskan, tetapi karena Rosa memelototinya, Tiara memilih untuk tetap diam. Vania juga sangat terkejut saat mendengarnya. Selain Nico dan Gary serta pembantu rumah tangga dan pelayan, pada dasarnya tidak ada orang lain yang tinggal di perumahan Berlin pada hari kerja karena Gary tidak akan mengizinkannya. Namun guru biola ini tinggal di sana. Yanti juga sama terkejut dan dia langsung bertanya, apakah itu pantas? Kalian belum menikah. Bagaimana kalian bisa hidup bersama? Yang mengejutkan semua orang, Nico memiliki tatapan dingin ketika dia menjawab dengan suara dingin, Nona Tiara ada di sana hanya untuk bekerja. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan status pernikahan. Apakah ada masalah dengan itu? Yanti terdiam saat dia mendengar kata-kata itu, sedangkan Rosa mengepalkan tinjunya merasakan kecemburuan mengalir di nadinya. Namun Nico mengabaikan komentar semua orang dan sosoknya yang kuat. Tiba-tiba membalikkan badannya untuk pergi bersama Gary dan Tiara. Dalam perjalanan pulang, Tiara melihat pemandangan gelap di luar jendela dan berkata,
Tolong antar aku ke Kampung Pinang. Ketika Gary mendengar itu, dia dengan cemas bertanya, Nona cantik, apakah kamu akan pulang? Apakah kamu tidak mau tinggal di perumahan Berlin? Tiara tersenyum tipis sebelum meminta maaf. Maafkan aku, meskipun aku telah setuju untuk menjadi gurumu. Aku tidak bisa tinggal bersamamu sepanjang waktu. Aku masih memiliki keluarga yang harus aku urus dan pekerjaanku sendiri yang harus kulakukan. Tapi aku berjanji akan mengajarimu setiap hari, oke? Oh, Gary terlihat sedih saat dia menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kekecewaan. Ketika Tiara melihat ekspresi Gary, Tiara merasa sedikit tidak enak tetapi tetap bersikeras untuk pergi. Meskipun Tiara hanya menghadiri makan malam keluarga di kediaman keluarga Samuel, dia tentu saja merasa bahwa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Gary. Gary berasal dari keluarga kaya raya di kotanya, sementara Tiara adalah orang biasa tanpa identitas atau latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, mereka benar-benar dari dua dunia yang berbeda. Karena Gary menyukainya dan ingin Tiara tinggal di rumahnya, keluarga Samuel dengan terpaksa menoleransinya agar tidak membuat Gary sedih. Namun Tiara tidak bodoh. Bagaimana mungkin sebuah keluarga kaya raya seperti keluarga Samuel mengizinkan orang biasa memiliki hubungan yang mendalam dengan Gary? Selain itu, Tiara tidak ingin mereka merasa bahwa dirinya memiliki niat buruk. Mengingat sikap Rosa dan Yanti di kediaman keluarga Samuel hari ini, Tiara tahu bahwa mereka berdua jelas memiliki niat yang tidak murni terhadap keluarga Samuel. Jadi setelah memikirkannya, Tiara memutuskan untuk menjaga jarak dari Gary. Memikirkan hal ini, Tiara tidak lagi goyah dan membujuk Gary. Gary, kamu harus patuh. Aku hanya akan pulang untuk istirahat dan kita bisa bertemu lagi besok, oke? Gary masih menundukkan kepalanya dan tampak tertekan tidak merespon Tiara. Tiara mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Lalu dia menoleh ke Nico dengan harapan Nico bisa membujuk Gary. Namun Nico hanya melirik Gary dari sudut matanya dan menjawab dengan suara dingin, "Jangan mempedulikannya, dia akan baik-baik saja." Setelah itu, Nico memerintahkan asisten di depan, "Kita menuju ke Kampung Pinang." Asisten itu mengangguk dan segera memutar balikan mobil. Perjalanan mereka menjadi sunyi. Mobil berhenti di pintu masuk Kampung Pinang. Sebelum Tiara turun dari mobil, dia mengucapkan selamat tinggal pada Gary. "Sayang, aku sudah sampai di rumah dan akan pulang duluan. Bersikaplah baik dan sampai jumpa besok." Gary merajuk, namun dia tetap mengangguk dengan cemberut. Sambil tersenyum lembut, Tiara kemudian turun dari mobil dan berbalik untuk pergi. Gary segera menurunkan kaca jendela mobil, lalu meletakkan kedua tangannya di atasnya. Melihat punggung Tiara dengan wajah tidak senang, Gary sangat sedih hingga hatinya hampir hancur. Aku tidak ingin berpisah darinya, bahkan sedetik pun. Nico meliriknya dan mengingatkannya, "Sudah cukup. Bukan berarti kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Ayo jalan." Mesin mobil dihidupkan kembali dan melaju pergi. Gary segera menarik ekspresi sedihnya sebelum dia menatap ayahnya dengan cemberut untuk mengeluh.
Ini semua salah ayah karena tidak membujuk Nona cantik untuk tinggal bersama kita. Ekspresi Niko santai dan acuh tak acuh. Kenapa salahku? Membiarkan Tiara menjadi gurumu sudah menjadi batasku. Gary, jangan memaksakan keberuntunganmu.